Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba Sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian tentang sirah nabawiyah. Berusaha kita mengenal nabi kita, mengenal junjungan kita, mengenal kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah kenal, berharap ada rasa cinta di dalam hati kita. Kalau kita sudah cinta, mudah-mudahan muncul rindu di dalam kalbu kita. Kalau hati kita sudah rindu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ditunggu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanti di telaga Hud, di telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dapat berkumpul bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surga. Kemarin kita berkisah pertama tentang nasab keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kita juga sudah bercerita tentang peristiwa Ashabul Fil, tentara bergajah di bawah pimpinan Abraha yang datang ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Maka dalam kesempatan kali ini kita akan mengulang-ulang. Kenapa disebut mengulang-ulang? Saya yakin ini sudah sering kita dengar. Mengulang-ulang kaji tentang sejarah kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi lahir menurut para peneliti sirah 50 hari setelah peristiwa hancurnya tentara Abraha oleh serangan burung ababil. Harinya hari apa? Petang Ahad, malam Senin. Tanggalnya diperselisihkan oleh para ulama. Kalau harinya ulama sepakat karena ada hadis yang sahih yang menjelaskannya. Ketika Nabi ditanya, kenapa engkau berpuasa di hari Senin ya Rasulullah? Nabi menjawab, di hari itu saya dilahirkan. Tapi kalau tanggalnya, tanggal yang paling populer menurut para ahli sejarah, Nabi dilahirkan 12 Rabiul Awal. Walaupun ada pendapat-pendapat yang lain. Masehinya tanggal berapa? Ada yang menyebut tanggal 20, ada yang menyebut tanggal 22 bulan April tahun 571 Masehi. Ada beberapa peristiwa yang mengiringi lahirnya Rasulullah SAW. Walaupun tidak semua peristiwa ini disepakati oleh para ulama. Yang pertama, dalam sebuah hadis diceritakan bahwa ibu Rasulullah SAW bermimpi setelah kelahiran Rasulullah SAW, dari kemaluannya keluarlah cahaya yang kemudian menerangi istana-istana yang ada di negeri Syam. Lalu di saat lahirnya Rasulullah SAW, istana Persia bergoncang. Nabi lahir di Mekah. Di sebelah barat ada kerajaan besar, namanya kerajaan Romawi. Di sebelah timur, di Iran sekarang, ada kerajaan besar yang lain, namanya kerajaan Persia. Kalau Romawi dipimpin oleh raja yang bergelar Kaisar. Kalau Persia dipimpin oleh raja yang bergelar Kisra. Kisra yang berkuasa ketika itu namanya Anushirwan. Anushirwan ini terkenal sebagai raja yang adil. Ketika Rasulullah SAW dilahirkan, malam itu istana Persia bergoncang. 14 balkon istana hancur di malam itu. Padahal malam itu tak ada angin topan, tak ada gempa bumi. Tiba-tiba istana bergoncang.
Maka besok pagi Kisra mengambil cerdik pandai istana, tukang tenun istana, rapat mendadak. Ini ada peristiwa aneh malam tadi. Ini kira-kira bertanda apa ini? Maka kata alim cerdik pandai tukang tenun istana, Tuan, telah lahir seorang laki-laki yang akan merebut istana ini. Kapan istana ini akan jatuh ke tangan dia? Setelah 14 orang raja berkuasa. Jadi setelah 14 orang raja berkuasa setelah kematian Tuhan, istana ini akan jatuh kepada seorang laki-laki, dan orang itu sekarang sudah lahir. Kita tak boleh percaya dengan ramalan, tapi inilah hasil terawangan dari ahli nujum, tukang sihirnya istana Persia ketika itu. Kata Kisra Anusirwan, 14 orang atau masih lama. Karena kan raja ini kan ada pilkadanya, ada pemilunya. Kalau ada masa baktinya 5 tahun, satu periode 14 orang berarti 70 tahun. Tapi kalau raja-raja dahulu, Anusirwan ketika Rasulullah lahir, diceritakan dia sudah berkuasa lebih kurang 40 tahun. Itu harus satu orang. Kalau 14 orang raja, berarti masih ratusan tahun. Kata Kisra, tenang-tenang sajalah. 14 orang raja itu masih lama. Tapi ternyata setelah kematian Kisra ini, terjadi perebutan kekuasaan. Dalam jangka 4 tahun sudah terjadi 10 kali pergantian raja. Dan akhirnya Persia itu bisa direbut oleh kaum muslimin. Kapan itu terjadi? Pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Siapa pemimpin perangnya? Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan itu terjadi setelah 14 orang raja berkuasa pasca kematian Kisra Anusirwan. Itu terjadi di Persia. Kemudian berikutnya di daerah Yaman, perbatasan antara Yaman dengan Persia, di situ ada agama Majusi, ada api besar yang ribuan tahun disembah oleh orang Majusi, tak pernah padam. Itu Tuhan mereka. Malam itu Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apinya tiba-tiba padam. Lalu di daerah Irak ada sebuah danau namanya Bukhairasawa. Bukhairasawa ini fungsinya mungkin lebih kurang sama dengan Sungai Gangga hari ini. Menurut kepercayaan orang di situ, kalau mandi kita di situ, maka dosa kita ikut hanyut ketika kita mandi. Maka kalau sempat lah ada sungai-sungai itu sampai awal kan nyeleo jalan kan. Sudah begitu ada mencoba kan, hilang dosa itu. Sayang sungai hijau dari tanda sungai itu udah fungsi. Di daerah Bukhairasawa itu banyak tempat-tempat penyembahan gereja-gereja. Di situ orang-orang ikut salat dan lain sebagainya. Di dalam danau itu sudah banyaklah binatang-binatang yang dikorbankan sebagai sesembahan. Malam itu tiba-tiba air danau itu kering. Kemana pergi airnya tak ada yang tahu. Nah ini menunjukkan bahwa yang lahir itu akan menjadi rahmat bagi seluruh alam dan akan menghapuskan kesyirikan di muka bumi. Kemudian berikutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di Madinah, di Persia istana bergoncang, di Yaman api yang disembah Majusi padam, di Irak danau tempat orang menyembah kering, di Madinah itu banyak agama Yahudi di sana. Orang-orang Yahudi banyak di situ. Menurut kepercayaan orang Yahudi, ketika Nabi akhir zaman itu datang, di langit akan tampak sebuah bintang yang bersinar terang. Mereka menyebutnya dengan nama Najmu Ahmad, bintangnya Ahmad. Malam itu diriwayatkan
ada bintang yang bersinar terang. Siapa yang bercerita? Namanya Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit ini nanti akan jadi penyair pembela Rasulullah. Kata Hasan bin Thabit, di saat saya berusia 7 tahun, orang-orang Madinah sibuk. Kenapa sibuk? Malam itu mereka melihat sebuah bintang di langit. Orang-orang Yahudi mengatakan itu adalah Najmu Ahmad, bintangnya Ahmad. Hasan bin Thabit ini usianya 7 tahun lebih tua dibanding Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu ini rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Nabi lahir. Kembali lagi kita sampaikan, ini riwayat diperdebatkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan Nabi terlahir dalam keadaan sudah dihitan. Riwayat lain mengatakan, para peneliti sirah mengatakan Nabi itu dihitan oleh kakeknya di usia 7 hari. Tapi ada yang mengatakan bahwa Nabi dilahir dalam kondisi sudah dihitan. Tali pusarnya sudah dibersihkan. Ketika lahir, dia seolah-olah melihat ke langit, tangannya terangkat seperti orang berdoa. Siapa yang menyusui pertama? Ibunda beliau, Aminah. Lalu setelah itu ada budak Abu Lahab. Jadi Abu Lahab mengutus budaknya untuk menjaga Aminah menghadapi persalinannya. Nama budaknya Suwaibah al-Aslamiyah. Suwaibah inilah yang menyusui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah Nabi disusui oleh ibunya Aminah. Karena Suwaibah ketika itu juga punya anak kecil, anaknya bernama Masruh. Maka Masruh ini adalah saudara sesusuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum menyusui Rasulullah, Suwaibah juga pernah menyusui paman Nabi, yaitunya Hamzah bin Abdul Muttalib. Maka Hamzah itu di samping dia paman Rasulullah, juga saudara susuan Rasulullah. Setelah menyusui Rasulullah, nanti Suwaibah itu juga menyusui seorang laki-laki, yaitunya Abu Salamah, suami nanti dari Ummu Salamah. Jadi dari Suwaibah ini Rasulullah punya 3 orang saudara susuan. Satu anak Suwaibah namanya Masruh, 2 paman beliau namanya Hamzah bin Abdul Muttalib, 3 sahabat Nabi namanya Abu Salamah, suami dari Ummu Salamah sebelum Ummu Salamah nanti menikah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suwaibah juga lah yang melapor kepada Abu Lahab, Tuan, keponakan Tuan sudah lahir. Apa jenis kelaminnya? Suwaibah melaporkan, keponakan Tuan seorang laki-laki. Jadi kalau dulu, kalau yang lahir itu laki-laki, maka orang-orang bergembira, bangga dengan keturunannya yang banyak. Kita ingat Abdul Muttalib pernah bersumpah, dia bernazar. Apa nazarnya? Kalau anak sampai 10 orang laki-laki, dia akan korbankan 1 orang untuk Tuhan pemilik Ka'bah. Tapi kalau yang lahir itu perempuan, ada kawikan yang batuan, ada kawikan yang ayah. Tapi Islam datang menyamakan laki-laki dan perempuan itu derajatnya sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika berita itu sampai ke telinga Abu Lahab gembira luar biasa. Sehingga akhirnya Abu Lahab memerdekakan Suwaibah sebagai bentuk rasa gembiranya, rasa syukurnya dengan kelahiran keponakannya yang laki-laki. Jadi Abu Lahab itu Bapak Ibu dirahmati Allah, orang yang sangat sayang dengan Rasulullah. Ketika Nabi lahir, budaknya dimerdekakan. Ketika nanti menikah, sudah punya anak, 2 orang anak Rasulullah itu diambil menantu oleh Abu Lahab. Nabi punya 7 orang anak. Ada Qasim, ada Zainab, ada Ruqayyah, ada Ummu Kalsum, ada Fatimah, Abdullah, Ibrahim. Ruqayyah dan Ummu Kalsum itu adalah menantu Abu Lahab. Nama anak Abu Lahab Utbah dan Utaibah.
Tapi rasa sayang itu langsung berubah menjadi benci ketika Nabi diangkat menjadi Rasul. Sampai-sampai dia perintahkan anaknya Utbah dan Utaibah, kalian ceraikan anak Muhammad. Bahkan diceraikan dengan cara yang sangat menyakitkan. Ketika itulah Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, kirimlah anjingmu untuk merobek-robek anaknya Abu Lahab. Doa Nabi ini nanti dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sebuah perjalanan dagang. Ketika Utbah beristirahat di satu tempat, datang serigala yang merobek-robek tubuhnya Utbah anak Abu Lahab. Jadi Suhaibah itu dimerdekakan oleh tuannya Abu Lahab, karena Abu Lahab bergembira dengan lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ternyata cinta berubah menjadi benci. Ada yang membenci Rasulullah luar biasa. Sudah dia asah pedangnya, jadi cahaya dari Rasulullah, ingin menebas batang leher Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ternyata hidayah masuk ke dalam hatinya. Laki-laki itu nanti menjadi orang yang sangat membela dan mencintai Rasulullah. Bahkan hari ini jasadnya terbaring di sisi jasad Rasulullah. Itulah dia Umar bin Khattab. Jadi bisa jadi gini benci, besok berubah jadi cinta. Hari ini sayang, bisa jadi besok berubah menjadi benci. Dan itu terjadi dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, sampai berita itu ke telinga rakyatnya Abdul Muthalib, ayah Nabi kan sudah meninggal. Ayah beliau Abdullah meninggal ketika Nabi berada dalam kandungan ibunya. Ada yang menyebut ketika Nabi 2 bulan dalam kandungan. Riwayat lain mengatakan Nabi berada 6 bulan dalam kandungan ibunya. Ayahnya Abdullah meninggal di Madinah. Maka datanglah datangnya Abdul Muthalib. Diambil oleh Abdul Muthalib, dibawa oleh Abdul Muthalib Rasulullah ke dekat Ka'bah. Di situ dia memberikan nama Muhammad. Dari mana inspirasi nama Muhammad ini? Karena nama Muhammad di zaman itu tidak populer. Kalau sekarang nama yang paling populer Muhammad. Banyak ulama-ulama hebat namanya Muhammad. Ada ulama fikih terbesar, pendiri mazhab Syafi'i, namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ada seorang ulama besar diberi gelar Hujjatul Islam, hujjahnya agama Islam, namanya Muhammad, nama ayahnya Muhammad, nama datuknya Ahmad. Itulah dia Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu namanya Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Ada ulama diberi julukan Amirul Mukminin fil Hadis, pemimpinnya orang-orang beriman dalam persoalan hadis, namanya Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Imam Bukhari namanya juga Muhammad. Ada ulama tafsir terkenal, salah satu kitab tafsirnya Tafsir At-Tabari, namanya Muhammad bin Jarir At-Tabari. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di zaman itu nama Muhammad tidak populer. Tapi dari mana Abdul Muthalib mendapat inspirasi nama Muhammad ini? Dijelaskan beberapa tahun sebelum Rasulullah SAW lahir, Abdul Muthalib pergi sampai ke negeri Syam bersama 3 orang sahabatnya. Satu sahabatnya bernama Sulaiman bin Mujazib, yang kedua Hulailah bin Hajij, yang ketiga Himran bin Rabi'ah, yang keempat Abdul Muthalib. 4 orang laki-laki ini. Sampai mereka ke negeri Syam. Di negeri Syam bertemulah mereka dengan seorang pendeta agama Nasrani. Berbincanglah mereka, kalian dari mana? Kami dari Makkah. Makkah yang ada Ka'bahnya di sana, iya. Yang banyak orang berhaji di sana, iya. Kata pendeta ini, kelak di negeri kalian itu akan lahir seorang laki-laki yang akan menjadi nabi penutup mata rantai kenabian. Akan menjadi penutup nabi,
Khatamul Anbiya wal Mursalin, namanya Muhammad. Maka 4 orang ini lah tertancap azam di dalam hati mereka. Kalau lahir nanti anak kami, lahir nanti cucu keturunan saya, akan saya beri dia nama Muhammad. Tapi dari 4 orang ini yang paling pertama mendapatkan cucu setelah peristiwa itu adalah Abdul Muthalib. Maka disitulah Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Abdul Muthalib memberikan nama cucunya Muhammad. Orang-orang mereka bertanya, kenapa kau beri dia nama Muhammad wahai Abdul Muthalib? Muhammad artinya orang yang terpuji. Kata Abdul Muthalib, saya ingin cucu saya ini nanti menjadi pujian banyak orang. Jadi nama itu ternyata mengandung doa dan harapan. Maka kita harus hati-hati dalam memberikan nama. Nabi pernah berpesan, "Tasammu bi asma'il anbiya", berilah nama anak-anakmu dengan nama para nabi. Bahkan Nabi pernah mengganti nama para sahabat karena dinilai kurang bagus artinya. Ada sahabat Nabi itu namanya Abdul Ka'bah, nama yang mengandung kesyirikan, artinya hamba Ka'bah. Kata-kata Abdul itu kan tidak boleh disandarkan kepada selain nama Allah Subhanahu Wa Taala. Abdul Salam beliau, karena Salam nama Allah. Abdul Latif beliau, Al-Latif nama Allah. Abdul Rahman beliau, Abdul Rahim beliau, Abdullah beliau, Abdul Manan beliau. Tapi Abdul Ka'bah tak boleh, Ka'bah bukan nama Allah. Maka nanti Nabi mengganti nama dia menjadi Abdullah. Cuma dia lebih dikenal dengan nama Abu Bakar Siddiq. Jadi Abu Bakar Siddiq itu nama kecilnya Abdul Ka'bah. Tapi ketika masuk Islam nanti diganti Nabi namanya dengan Abdullah. Cuma lebih dikenal dengan nama Abu Bakar. Apa latar belakang dia diberi nama Abu Bakar? Abu artinya bapak. Bakar itu maknanya banyak. Bakar itu bisa bermakna anak onta. Anak onta itu kecil tapi lincah. Rupanya Abu Bakar ini orangnya kecil, kurus, tinggi, langsing, tapi orangnya lincah, seperti anak onta. Bakar juga berarti segera, bapak yang segera, karena dialah yang paling cepat membenarkan kerasulan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tak ragu-ragu membenarkan peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bakar juga bisa bermakna gadis. Jadi Abu Bakar itu artinya ayah gadis. Kenapa diberi nama Abu Bakar? 11 orang istri Rasulullah, satu-satunya yang dinikahi Nabi dalam keadaan gadis dan perawan cuma anaknya Aisyah. 10 orang janda satu. Ada sahabat Nabi namanya Abdus Syams. Abdul artinya hamba, Syams artinya matahari. Ketika dia masuk Islam, Nabi mengganti namanya dengan Abdur Rahman, hamba Allah yang maha penyayang. Cuma kita lebih mengenalnya dengan nama Abu Hurairah. Abu artinya bapak, Hurairah itu artinya kucing kecil. Karena dia adalah seorang sahabat yang paling penyayang dengan kucing. Kalau ada apa-apa di rumah sayang ke kucing, ada apa-apa di bawah Abu Hurairah kan? Yang memberi nama itu Nabi ya Abahir, wahai bapak kucing. Maka Abu Hurairah senang betul dengan panggilan itu. Ada sahabat yang tak mau diganti namanya Hazan. Hazan itu artinya sedih. Hazan kalau bahasa orang Cina acu taibuati. Ketika ditanya oleh Rasulullah, Mas Mekah, siapa namamu? Ana Hazan ya Rasulullah. Saya Hazan ya Rasulullah. Fa'anta Sahal, kata Rasulullah. Mulai kini gantilah namamu dengan Sahal. Sahal artinya lapang dada, mudah urusan. Kata dia tak mau yang memberi nama ini ayah saya ya Rasulullah. Nanti cucunya yang bercerita, nama cucunya ulama besar Sa'id bin Musayyib. Datuk saya itu selama hidupnya selalu saja dirundung masalah yang akan membuat hatinya bersedih.
Maka kita hati-hati memberikan nama anak, memberikan nama cucu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dalam nama itu tergantung doa kita, tergantung harapan kita terhadap anak dan cucu kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan diberi alif datuknya nama Muhammad. Tapi nama Muhammad ini ternyata sudah tercantum di dalam kitab Taurat, sudah tercantum di dalam kitab Injil. Dan ada cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan nama itu ke dalam hati datuknya Abdul Muthalib. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa hari setelah kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada yang menyebutkan 1 minggu, ada yang menyebutkan 4 bulan. Datanglah serombongan wanita bersama keluarganya dari kabilah Bani Sa'ad. Bani Sa'ad ini adalah kampung di dekat negeri Taif. Taif itu kalau dari Mekah lebih kurang 90 km. Salah satu ulama besar sekarang yang berasal dari Taif, Imam besar Masjidil Haram, Syekh Abdurrahman Sudais, itu orang Taif konon katanya. Dan negeri Taif juga nanti tersebut dalam sejarah. Ketika Nabi di Amul Huzni, tahun duka cita, berdakwah ke negeri Taif, di Taif dia disambut dengan hinaan, disambut dengan cacian, bahkan diusir, diikuti lemparan batu, sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan darah. Tapi ternyata di Taif juga lah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melewatkan masa kecilnya. Datanglah satu rombongan. Dalam rombongan itu ada seorang perempuan, namanya Halimah binti Abi Zu'aib, bersama suaminya Haris bin Abdul Uzzah. Dia membawa 2 orang anaknya yang masih kecil-kecil. Halimah ini orang miskin, hidupnya sangat sederhana sekali. Dia datang dengan mengendarai seekor keledai betina berwarna putih, tapi keledai ini sudah sangat kurus sekali. Tidak perlu melangkah ada keledainya. Lalu seekor onta yang sudah tua dan sangat kurus sekali. Jadi lengkaplah penderitaan Halimah ketika itu. Sementara anaknya tak berhenti menangis. Kenapa menangis? Karena kehausan. Air susu Halimah tidak ada. Kok ironisnya, dia datang ke kota Mekah ingin mencari anak untuk disusui, mengambil upah dari anak yang akan dia susui, sementara anaknya sendiri sering menangis karena kehausan tak dapat air susu. Cuma karena jemputan ekonomi dalam belajar, kabilah Bani Sa'ad ketika itu dilanda oleh paceklik, musim kemarau, yang ditanamkan mau tumbuh. Maka masyarakat ketika itu dilanda kemarau, kering kerontang. Termasuk yang paling merasakan adalah keluarganya Halimah. Maka mereka berangkat ke Madinah. Malam itu kata Halimah, anaknya tak berhenti menangis karena kehausan. Nah, disusui, dan air susu. Besoknya ketika dalam perjalanan, Halimah ini sering ketinggalan rombongan. Kenapa? Keledainya tidak tolok kok jauh, tidak tolok berlari. Maka lengkaplah yang dirasakan oleh Halimah bersama suaminya. Awaklah menderita, badan laki, baunya lipat, anak menangis, keledai dalam tolok membobokkan. Maka sering dia itu dicaci, dimaki oleh kawan-kawannya. Gara-gara kaulah Halimah, nanti kita akan terlambat datang ke kota Mekah. Karena berjalan, tinggal Halimah, terpaksa ditinggi dulu. Setelah tunggu berjalan, selajang berjalan, tertinggal dulu dari Halimah. Sampai akhirnya di kota Mekah, semua wanita ini kembali bergerak mencari anak-anak yang akan disusui. Termasuklah ketika itu yang menawarkan, yang mencari ibu susuan adalah Abdul Muthalib untuk cucunya Muhammad. Datang seorang dama menyusui. Kenapa? Muhammad ini anak yatim. Siapa nanti yang akan membayarkan ibu susuan?
Awak kami kena mencari orang yang akan kita susui, mendapat upah dari menyusui tersebut. Ini nanti kalau dia yang kita susui, siapa yang akan membayarkan upahnya? Datang seorang tak jomblo, seirama senasib dengan Halimah ingin menyusui anak, orang tuanya tidak pula mau memberikan kepada Halimah, sebab ditengok performan dan meyakinkan. Kalau ikut yang menyusui anak awak, habis satu hausan anak awak. Pagi Halimah sudah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, tapi awalnya Halimah menolak. Sore hari, keesokan, besok kan hilang lah. Sore mereka sudah berkumpul, semua kawan-kawannya sudah dapat anak susuan yang akan dibawa pulang ke kabilah Bani Sa'ad. Sebelumnya muncul pertanyaan, kenapa orang Mekah menitipkan anak-anak mereka itu kepada orang-orang kampung? Kabilah Bani Sa'ad itu kan orang kampung. Pertama jawabannya, di Mekah sudah berkumpul banyak orang, sehingga bahasa di Mekah itu sudah rusak. Bahasa Arab Fusha itu tak murni lagi. Mungkin datang dari negeri Irak, lah bercampur dengan bahasa Irak, dari Yaman, lah bercampur, dari Persia, lah bercampur. Karena Mekah adalah kota yang dikunjungi dari berbagai seluruh penjuru daerah, orang berhaji tiap tahun. Yang kedua, orang-orang Mekah ingin anak mereka itu tumbuh di lokasi yang udaranya bersih. Walaupun di zaman itu ulun ada polusi udara, ulun ada asok kendaraan, tapi mereka sudah berpikir seperti itu. Yang ketiga, mereka ingin tumbuh, anak-anak mereka itu tumbuh dalam kondisi bermain-main sehingga otot mereka nanti kuat di masa dewasanya. Maka sudah menjadi adat kebiasaan orang-orang Mekah menitipkan anaknya untuk disusui di kampung. Nama kampungnya kabilah Bani Sa'ad. Maka kita menyebut nama Halimah dengan sebutan Halimatus Sa'diyah, Halimah dari kampungnya Bani Sa'ad. Maka sore itu dia berkata kepada suaminya, saya ingin pulang kalau tidak membawa anak susuan. Kata Halimah ke lakinya, saya malu nanti uang membawa anak ke susuan, tapi kita pulang dengan tangan kosong. Kata suaminya, ambillah anak yatim tadi lagi. Mudah-mudahan dia menjadi membawa keberkahan bagi kita dan anak-anak kita. Maka tidak ada pilihan lain. Akhirnya Halimah datang membawa Rasulullah SAW. Begitu digendong, ini cerita Halimah Sa'diyah. Begitu saya gendong, saya seolah-olah tak merasakan beban menggendong anak itu. Begitu dia naik ke atas keledainya untuk membawa Rasulullah, tiba-tiba keledai tadi cegah ajon, bertenaga dia. Malam itu dia istirahat sebelum besok pagi pulang ke kabilah Bani Sa'ad. Malam itu masih bermalam di kota Mekah. Tiba-tiba malam itu ketika saya menyusui Muhammad, kata Halimah, air susu saya banyak aja yang keluar, sehingga malam itu dia bisa minum dengan puas, anak-anak saya pun bisa minum dengan puas. Lalu suaminya Haris menyokong orang tuanya tadi, kan ada onta tua yang dibawanya tadi. Tiba-tiba ontanya itu kantong susunya penuh berisi susu. Diperah oleh suaminya Haris, minum dia dengan sepuasnya, Halimah pun minum dengan sepuasnya. Maka Nabi Muhammad kenyang malam itu, anaknya kenyang malam itu, dia kenyang minum susu, suaminya kenyang minum susu, mereka tertidur pulas. Kata Halimah, itulah malam yang paling indah yang saya lewati. Nah, ini keberkahan dari Rasulullah SAW menjadi pertanda Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala bahwa Rasulullah SAW nanti besar akan membawa rahmat bagi seluruh alam. Dari kekeknya tidak jadi beban. Keesokan paginya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala,
Ketika mereka pulang, tiba-tiba keledai putih yang dia tunggangi itu berlari dengan sangat kencang sekali. Datang ada apa yang nggak tahu mengairi di keledai itu. Kini kodok pulau tinggi rombongan di keledai itu. Sehingga rombongannya itu memanggil-manggil Halimah. Halimah, celaka engkau wahai Halimah. Apakah keledai ini kemarin yang kau tunggangi? Iya, kata Halimah. Apa bedanya hari kau? Saya pun tidak tahu, kata Halimah. Jadi jangankan manusia, binatang pun mendapat rahmat dengan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu sampai di kabilah Bani Sa'ad yang tadinya kering kerontang, tiba-tiba setelah kehadiran Rasulullah di kampungnya kabilah Bani Sa'ad, tiba-tiba tanah itu menjadi tanah yang subur. Maka manusia mendapat rahmat, binatang mendapat rahmat, tumbuh-tumbuhan pun mendapatkan rahmat dengan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Halimah, dia orang miskin. Diriwayatkan dia hanya punya seekor onta, 2 ekor kambing, dan seekor keledai. Setelah kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ontanya berkembang biak, kambingnya berkembang biak, ternaknya berkembang biak. Untuk uang sekali setahun banan, untungnya bisa 2 kali setahun. Maka terkenallah di kalangan kabilah Bani Sa'ad ketika itu, di mana Halimah membawa ternaknya, bawa pulalah ternak kita ke sana. Karena tempat yang dipilih Halimah itu pastilah tempat yang diberkahi. Mereka kurang paham mungkin bahwa keberkahan itu datang dengan lahirnya seorang anak yatim yang dipelihara, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita jangan ragu-ragu menjaga, menyampingi anak yatim Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ternyata keberkahannya luar biasa. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sesuai dengan perjanjian, dengan adat yang berlaku ketika itu, anak kalau sudah 2 tahun disusui, anak dikembalikan kepada orang tuanya. Maka anak-anak tadinya dikembalikan tukang susunya kepada orang tuanya masing-masing. Maka Halimah pun datang ke Mekah membawa Rasulullah SAW setelah 2 tahun disusui. Cuma dia datang itu bukan untuk menyembelihkan Rasulullah. Dia datang untuk membujuk Aminah agar Nabi diizinkan untuk tinggal lebih lama bersama Halimah dan keluarganya. Kenapa diminta? Karena Halimah merasakan keberkahan yang luar biasa dengan hadirnya Rasulullah SAW di dalam rumah tangga mereka. Maka dia jual ada Halimah, Aminah, anak kau kan anak yatim, ayahnya tidak ada, mungkin nanti susun ibunya, biarlah kami yang membolo nanti sampai gadang. Dibujuk-bujuklah Aminah, akhirnya Aminah setuju, silakan. Maka baliklah Rasulullah SAW ke tempatnya Halimah. Tapi ketika Nabi berumur 4 tahun, ada yang menyebutkan ketika Nabi berumur 5 tahun, terjadilah peristiwa yang luar biasa. Rasulullah SAW bermain-main dengan anaknya Halimah dan anak-anak yang lain di kabilah Bani Sa'ad. Halimah, dia punya 3 orang anak. Satu, nama anak Halimah itu Abdullah. Kemudian yang kedua, perempuan namanya Anisa. Yang ketiga, namanya Hudafah. Bermainlah Rasulullah dengan anak-anak yang lain. Ketika bermain itu, berlari-larianlah anak-anak yang lain memanggil-manggil ibu mereka. Apa kata anak Halimah kepada Halimah? Inna Muhammadan qad qutil. Wahai ibu, Muhammad saudara kami yang dari Quraisy itu dibunuh. Ada yang datang membunuh. Ternyata 2 orang malaikat datang lalu membaringkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, membedah dada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dibedah kata Rasulullah, dada saya, diparingkan saya, lalu dibedah dada saya, dikeluarkanlah darah hitam dari dada saya. Kata malaikat Jibril yang membedah, ini adalah bagian setan dalam dirimu. Maka dibersihkan. Diambillah air zam-zam dalam bejana emas, dibersihkanlah.
Lalu setelah itu dimasukkan ke dalam dadanya kembali, kemudian ditaukan, dijahit kembali. Ketika Halimah datang, nampaklah Rasulullah terduduk dalam keadaan pucat. Gara-gara itulah akhirnya Halimah merasa ketakutan. Jangan-jangan nanti anak ini celaka dia. Maka gara-gara peristiwa itulah akhirnya Halimah yang tadinya meminta untuk menjaga Rasulullah mengembalikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Aminah. Aminah tentu heran, dulu dia bela-belain, membela-bela supaya bisa menjaga Rasulullah. Kenapa sekarang tiba-tiba dia mengembalikan anaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Awalnya Halimah menutup-nutupi, tapi akhirnya terbongkar juga. Tapi kata Aminah, apakah kalian takut anak saya ini akan celaka? Demi Allah tidak, kata Aminah. Dia ini nanti besar akan menjadi orang yang besar, orang yang agung. Karena dulu ketika dia lahir, ini kata-kata Aminah, saya bermimpi melihat cahaya keluar dari kemaluan saya, lalu terbang menerangi istana-istana yang ada di negeri Syam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, peristiwa pembedahan dada ini merupakan peristiwa yang luar biasa. Cuma apa hikmahnya? Kata Said Ramadan Al-Biti, pembedahan dada ini semata-mata hanyalah menunjukkan kejadian yang luar biasa. Kalau bahasa dalam ilmu agamanya, ini adalah irhas, kejadian luar biasa yang terjadi pada diri Nabi dan Rasul sebelum mereka diangkat menjadi Nabi. Contoh yang lain umpamanya Nabi Isa bisa berbicara ketika masih bayi. Rasulullah dibedah dadanya ketika masih kecil. Cuma yang dibersihkan itu adalah hatinya. Dari sini kita dapat memahami bahwa Rasulullah SAW dipersiapkan Allah Subhanahu Wa Taala dari kecil. Tapi dari situ ada pelajaran lain yang bisa kita ambil. Bersihkan hati kita. Hati kita kadang-kadang kita tidak tahu. Kalau badan sakit, capek kita sadar. Tapi kalau hati kita ternoda, hati kita kotor, banyak kita yang kadang-kadang tidak sadar dengan itu. Maka bermuhasabahlah kita, tengok-tengok ketika salat tahajud, konon-konon peristiwa yang terjadi di hari itu. Oh, tadi siang saya melecehkan si Anu, menganggap rendah si Anu. Ternyata dalam hati saya masih ada sifat takabur, sifat sombong, merasa lebih dibanding orang lain. Oh, tadi saya mengeluh di hadapan Allah. Ya Allah, kenapa dia yang diuji? Ya Allah, saya sudah rajin salat tahajud. Ya Allah, saya sudah rajin puasa Senin Kamis. Ya Allah, saya sudah rajin berjamaah ke masjid. Ya Allah, kenapa saya masih diuji? Ya Allah, ada sifat buruk sangka kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada makin iri hati menengok orang yang mendapatkan nikmat mengelola dosa di hati, berarti ada hasad dan iri di dalam hati. Maka kita bersihkan hati kita, membersihkan hati awak, tidak sama dengan Rasulullah yang tidak ada dengan cara apa kita bersihkan. Kata Nabi, bersihkan hati dengan memperbanyak mengingat mati, memperbanyak membaca Al-Quranul Karim, berkumpul bersama orang-orang yang susah hidupnya, mengusap kepala anak yatim, bergaul dengan orang-orang yang soleh, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan itu bisa membersihkan hati kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, inilah kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.